apalagi di minggu pertama tahun baru ini. Tentunya di tahun baru ini ada semangat baru ya Kak. Sukacita baru. Benar sekali. Betul. Dan menurut aku hari ini indah banget loh. Kenapa tuh? Karena kita semua bisa berkumpul lagi dengan sehat sentosa ya kan. Benar. Di tahun yang baru ini. Nah Kak, di tahun yang baru ini nih kita mau seru-seruan bersama dan memuji nama Tuhan. Betul sekali. Nah kalau gitu kita mau cek dulu nih semangatnya. Kak teman-teman masih semangat ya nih, apalagi tahun baru. Tadi kan Kak Fet bilang semangatnya harus baru. Betul sekali. Jadi kalau kita bilang shalom, adik-adik juga harus jawab shalom, tapi dengan loncat sambil tepuk tangan ya. Shalom, shalom. Iya gitu. Udah kenceng nih Kak kayaknya. Iya, Coba sekali lagi ya. Shalom, shalom. Iya, luar biasa banget nih. Kalau gitu langsung aja adik-adik berdiri karena kita mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari yang Terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang 2021, tadi kita apa? Harus memiliki kehidupan yang baru. Betul sekali, itu artinya kita harus meninggalkan segala sifat-sifat buruk kita Betul. di tahun 2020 dan kita harus menggantinya dengan sifat-sifat baik yang baru. Betul. Nah, Kak Feb dan teman-teman, yang terpenting adalah kita juga harus menjaga hati kita terhadap dosa. Karena kalau kita berbuat dosa lagi di tahun 2021, Tuhan Yesus bisa sedih banget. Iya, makanya kita harus melakukan sifat-sifat yang baik agar Tuhan Yesus juga tersenyum senang di atas sana. Betul. Nah, ngomong-ngomong aku punya lagu nih yang pas banget tentang menjaga diri dari dosa. Judulnya adalah Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Yuk kita nyanyi sama-sama.
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Pesan kitab suci yang bisa kita ambil dari Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani hari ini adalah: yang pertama, dalam tradisi gereja awal, emas adalah kedudukan mulia Yesus sebagai Raja. Dupa adalah martabat ilahi Yesus. Dan mur adalah kematian Yesus sebagai manusia. Mur dipakai dalam merawat jenazah sebelum dikuburkan. Yang kedua, tiga raja bersukacita karena mereka dapat melihat Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan manusia. Sukacita seperti ini juga boleh kita alami. Dan yang ketiga, apakah kehadiran kita selalu membawa sukacita bagi Tuhan dan sesama? Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat hiasan Natal dari gulungan tisu bekas. Nah, bahan-bahan yang kita perlu siapin yang pertama ada lem kertas, ada gunting, ada gulungan tisu bekas, dan yang terakhir ada kertas yang bisa kalian print di rumah masing-masing. Yuk kita mulai sekarang. Nah, sekarang kita gunting ini ya, pola-pola yang ada di sini. Nah, adik-adik, setelah digunting semuanya, semua pola-polanya, sekarang yuk kita tempel ke rolan tisu ini. Nah, adik-adik, sudah jadi deh. Nah, bagus banget kan dan gampang.
Nah, dari barang seperti ini jadi seperti ini. Nah, adik-adik bisa tambahin hiasan-hiasan lainnya seperti kertas, spidol, pensil warna, dan lain-lain. Sampai jumpa adik-adik. Merry Christmas and Happy New Year! Imago Day, best day all for Jesus! Pengumuman. Bagi adik-adik yang memiliki kakak berusia remaja, boleh sekali nih diajak ke acara Shine Series atau Share, Inspire, and Enlighten in Jesus pada episode yang kedua dengan judul Start Up a New Life bersama dengan Go Aditya sebagai pewarta. Acara ini akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, pukul 6:30 WIB melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode yang tertera pada flyer, atau bisa juga melalui YouTube Imago Day BSD. Kami tunggu kehadiran dari teman-teman remaja. Ajak teman sebanyak-banyaknya, and God bless you! Sobat Imago Day, jangan lupa juga untuk ikuti terus akun-akun media sosial kami, karena selain YouTube, kami juga memiliki akun Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Jadi, pastikan kalian semua selalu up to date dengan semua akun media sosial kami. Yang terkasih, kalian sudah mengikuti acara demi acara di dalam pertemuan Imago Day Kids ini, tentu lewat banyak kegiatan, baik nyanyian, dan juga tentu mendengarkan sabda Tuhan, permainan, dan lain-lain. Kini mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dan sekaligus juga memohonkan berkat Tuhan untuk kalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau menyertai pertemuan Imago Day dari awal hingga akhir ini, dan bagaimana Engkau memberikan kasih penyertaan-Mu lewat kegembiraan sukacita bersama di dalam pertemuan minggu ini. Kami bersyukur untuk pertemuan ini, dan Engkau memimpin kami untuk menjadikan hidup kami berkat bagi sesama. Kami mohon berkat-Mu juga bagi para pendamping, kakak-kakak pembina yang dengan sukacita dan penuh kasih, dan juga dengan memberikan pelayanan yang baik di dalam pertemuan ini, mengajak anak-anak untuk sungguh merasakan bahwa hidup kami adalah anugerah semata. Bapa, semoga Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami untuk hari-hari mendatang. Semoga kami tetap setia akan sabda, makin menjadikan hidup kami sungguh baik di hadapan. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.